Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan alhamdulillah ketemu lagi dengan saya, Faras Surya Nugraha. Bagi teman-teman nih yang baru pertama kali hadir di channel saya, perkenalkan, nama saya adalah Faras Surya Nugraha. Saya ini adalah salah satu penderita penyakit HNP atau saraf tersebut yang semakin hari sudah sembuh. Dan di channel ini bagi teman-teman yang ingin menyembuhkan sebuah penyakit saraf tersebut dengan terapi mandiri dan dengan gerakan-gerakan, teman-teman bisa subscribe channel ini karena saya akan membantu kalian untuk bebas dari penyakit saraf tersebut. Nah teman-teman, di video kali ini kita dapat berjumpa lagi, dan di video kali ini saya akan kembali membagikan seputar tips penanganan penyakit saraf tersebut. Nah, mohon maaf ini teman-teman, ada sedikit berbeda tempat dan ada sedikit gelap ya teman-teman. Dan di video kali ini saya akan membahas terkait dengan pengobatan penyakit saraf tersebut dengan terapi batin. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa mengobati penyakit saraf tersebut ini itu saya bedakan menjadi dua teman-teman. Nah, mengapa saya membedakan menjadi dua? Karena keduanya ini juga penting, saling berkaitan. Yang pertama adalah terapi secara fisik, di mana terapi fisik ini dilakukan dengan cara seperti peregangan, kemudian berenang, dan melakukan stretching atau pemanasan, yaitu yang digunakan atau ditujukan untuk meregangkan tulang belakang. Tetapi yang kedua ini adalah terapi batin. Nah, ini saling melengkapi antara terapi fisik dan terapi batin. Kenapa? Karena ketika kita menderita penyakit saraf tersebut, otomatis kan hati kita, perasaan kita kan justru akan cemas. Yang pertama akan cemas. Kemudian kalau tidak sembuh-sembuh, itu akan merasakan sebuah putus asa. Kemudian kita tidak bisa berpikir secara positif. Nah, hal inilah yang akan menghambat kita untuk tidak bisa segera lepas dari penyakit saraf tersebut. Nah, maka dari itu di sini saya membahas terkait dengan terapi batin, teman-teman. Nah, bagaimana pembahasannya? Oke, langsung saja kita bahas, teman-teman. Jadi, teman-teman, terkait dengan terapi batin. Nah, terapi batin ini saya angkat karena saya akan tularkan pengalaman saya pribadi kepada teman-teman sekalian. Dikarenakan saya juga menderita penyakit saraf tersebut itu sudah lama, hampir 1 tahun, dan alhamdulillah saya ini bisa bebas dari penyakit saraf tersebut. Nah, bebasnya ini tidak hanya menggunakan terapi fisik, yaitu dengan terapi batin. Nah, ketika kita mengalami sebuah terapi batin ini kan yaitu mengobati perasaan kita, mengobati jiwa kita, sehingga jiwa kita bisa menerima dan kita bisa semangat untuk sembuh dari penyakit saraf tersebut. Nah, terkait dengan terapi batin, teman-teman, dari pengalaman saya itu kan ketika menderita penyakit saraf tersebut, mungkin teman-teman juga merasakan bahwa kok rasanya itu tidak sembuh-sembuh. Kemudian rasanya kok, aduh aku kok kayak gini mau takut melakukan sebuah gerakan. Kemudian nanti kalau tidak sembuh bagaimana, tidak bisa sembuh bagaimana. Mungkin di pikiran teman-teman dihantui oleh kata-kata hal tersebut ya teman-teman. Nah, kita harus mampu sebagai penderita penyakit saraf tersebut. Yang pertama kita lakukan harus yaitu menerima terlebih dahulu. Bagaimana kita menerima diri kita ini menderita sebuah penyakit, di mana penyakit ini adalah penyakit saraf tersebut. Nah, ketika kita menderita penyakit saraf tersebut, kita sudah bisa menerimanya. Oh, aku ini menderita penyakit saraf tersebut. Nah, otomatis jiwa kita akan sedikit tenang. Kemudian setelah kita bisa menerima, kita lakukanlah berpikir positif. Nah, ketika kita berpikir positif, entah itu kita akan sembuh, kita akan menemukan obatnya. Nah, itu juga membantu kita, mensugesti diri kita untuk cepat sembuh. Nah, mengapa hal ini penting, teman-teman? Karena
banyak di luar sana yang saya temui, entah itu bapak-bapak, ibu-ibu ataupun remaja yang menderita penyakit saraf tersebut, itu kebanyakan itu tidak semangat dalam menjalani pengobatan, entah itu latihan secara fisik ataupun terapi secara batin. Jadi ya cuma melakukan saja, tidak memiliki motivasi yang kuat. Nah, itulah yang menyebabkan diri kita sulit atau tidak segera sembuh. Nah, yang pertama tadi kan kita menerima. Kemudian yang kedua, kita harus bisa berpikir positif. Kenapa berpikir positif ini sangat penting, teman-teman? Karena ketika kalian berpikiran negatif, maka diri teman-teman ini otomatis akan pikiran negatif ini akan mengutuk diri teman-teman sendiri. Jadi, wah, aku nggak sembuh, aku takut melakukan gerakan ini untuk bisa sembuh. Nah, hal tersebutlah yang akan berbahaya ke depannya ketika teman-teman tidak membiasakan untuk berpikir positif. Nah, teman-teman justru akan semakin berbahaya ketika teman-teman takut melakukan sebuah gerakan karena sakit. Nah, itu nanti akan berbahaya. Jadi teman-teman otot-ototnya akan melemah, kemudian ada yang mengecil. Kemarin di komenan saya banyak sekali kaki teman-teman yang sudah mengecil. Nah, langkah awal dalam penanganan penyakit saraf tersebut ini yaitu menerapi batin terlebih dahulu. Ketika kaki kita sudah parah seperti otot-ototnya lemah, kemudian otot-ototnya kakinya sudah mengecil, itu langkah pertama adalah mensugesti diri kita, yaitu dengan terapi batin. Yang pertama kita menerima dulu, kemudian kita bisa berpikir positif. Ketika kita berpikir positif, maka kita akan menemukan sebuah jalan. Dimana jalannya itu, saya harus berobat, saya harus melakukan peregangan. Peregangannya latihan fisik. Contohnya ada di channel saya ini. Saya sudah memberikan sebuah gerakan-gerakan, teman-teman. Saya harus melakukan terapi fisik, yaitu peregangan, kemudian saya harus berenang. Nah, ketika kita membiasakan berpikir positif, itu kegiatan kita perlahan-lahan akan mulai membaik. Kemudian motivasi kita akan timbul, saya harus bisa sembuh, dan secara perlahan-lahan, teman-teman. Dan yang ketiga ini adalah kita jangan putus asa. Ketika menderita penyakit saraf tersebut, sudah saya tekankan di video sebelum-sebelumnya bahwa kita harus bersabar, dimana ketika kita bersabar, melakukan pertama belum sembuh, melakukan kedua belum sembuh, tiga belum sembuh, kemudian keempat sudah enakan tapi masih sakit. Nah, diteruskan, kelima lakukan lagi, dan perlu konsistensi untuk kita bisa terbebas dari penyakit saraf tersebut. Nah, itu teman-teman, itu yang ketiga, yaitu jangan pernah putus asa. Ketika sekali mencoba belum merasakan sebuah kesembuhan, maka teman-teman harus jangan putus asa, dan teman-teman harus terus melakukan peregangan, terus melakukan berenang, dan terus melakukan pengobatan jika teman-teman berlari ke medis. Nah, begitu teman-teman. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah yaitu sabar, teman-teman. Kalian harus bersabar karena memang ujian itu datang ke seorang hamba, ke seorang manusia, itu pasti Tuhan itu yakin bahwa seorang hamba itu dapat melewati sebuah ujian tersebut. Maka teman-teman jangan pernah ragu, jangan pernah putus asa, tetap sabar, tetap menjalani sebuah ujian ini dengan ikhlas, maka perlahan-lahan teman-teman akan bisa sembuh. Nah, itulah teman-teman terapi batin yang harus teman-teman lakukan untuk mengafirmasi, memberikan kata-kata positif ke dalam diri kita sebagai penderita penyakit saraf tersebut. Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya menderita penyakit saraf tersebut ini sudah 1 tahun, dan alhamdulillah saya bisa sembuh di usia 17 tahun, teman-teman. Alhamdulillah saya sudah bisa sembuh, dan semakin hari semakin bisa bebas. Itu berkat apa? Berkat saya menerapi batin saya, berpikiran positif, kemudian saya menerapi dengan fisik, yaitu peregangan, kemudian berenang, dan lain sebagainya. Nah, itu sangat bermanfaat untuk kita sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman,
Mungkin video ini saya cukupkan sekian teman-teman. Mudah-mudahan di video ini dapat kalian ambil hikmahnya, dapat kalian ambil materinya, dan mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan pernah putus asa dalam menghadapi sebuah penyakit tersebut. Terima kasih teman-teman. Nantikan video saya di channel ini di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.